Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzul Kabir dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video ini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum. Hakikat implementasi kurikulum merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Implementasi kurikulum bukan hanya sekadar mengikuti pedoman atau dokumen kurikulum yang telah ditetapkan, tetapi juga melibatkan berbagai komponen dan tindakan yang menyangkut bagaimana kurikulum tersebut dihidupkan di dalam praktik. Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan rencana pembelajaran dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai komponen seperti tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membahas pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan rencana pembelajaran dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuan implementasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat diterapkan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Beberapa tujuan utama dari implementasi kurikulum, yang pertama yaitu mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama dari implementasi kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, seperti pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan mengimplementasikan kurikulum dengan baik, diharapkan siswa dapat menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan adanya kurikulum yang diimplementasikan secara efektif, proses belajar mengajar menjadi lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman, sehingga hasil pembelajaran dapat lebih maksimal. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum yang diimplementasikan harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Tujuan implementasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecepatan belajar, baik itu melalui pendekatan yang berbeda atau metode yang disesuaikan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu tujuan implementasi kurikulum adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dengan melaksanakan kurikulum yang baik, guru akan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam proses pengajaran, serta meningkatkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang kelima, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Tujuan lain adalah agar kurikulum yang diimplementasikan dapat mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Ini memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penyesuaian dengan perubahan sosial di masyarakat. Yang keenam, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Implementasi kurikulum juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung. Hal ini termasuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, penggunaan media dan teknologi yang tepat, serta memperhatikan aspek psikologis siswa sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan maksimal. Yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Implementasi kurikulum
juga bertujuan untuk memastikan adanya evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan evaluasi kurikulum dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Yang kedelapan, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan kehidupan. Salah satu tujuan implementasi kurikulum adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan. Kurikulum yang baik harus memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman di dunia kerja, serta membekali siswa dengan sikap yang diperlukan untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial dan profesional. Secara keseluruhan, tujuan implementasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah disusun dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif dalam perkembangan pendidikan, baik untuk siswa, guru, maupun masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Adapun manfaat implementasi kurikulum yaitu untuk memberikan arahan dalam proses pembelajaran, meningkatkan efektivitas pengajar, dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Implementasi kurikulum yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Adapun peran dan fungsi implementasi kurikulum yaitu berperan dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk mengarahkan proses pendidikan. Yang kedua, menjadi pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan telah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, tahapan implementasi kurikulum dimulai dengan perencanaan, yaitu menganalisis kebutuhan pendidikan, menyusun perencanaan pembelajaran yang jelas, dan menyiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan ajar dan fasilitas. Selanjutnya, tahap persiapan sumber daya manusia dilakukan dengan melatih guru agar bisa mengimplementasikan kurikulum dengan baik dan melibatkan orang tua serta masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru mulai mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dan teknologi yang mendukung untuk pembelajaran siswa, serta menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Setelah itu, dilakukan evaluasi dan pengawasan untuk melihat apakah proses pembelajaran berjalan dengan baik dan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Penilaian dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa dan pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan semua berjalan dengan lancar sesuai rencana. Berdasarkan hasil evaluasi, tahap refleksi dan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan kurikulum agar lebih efektif. Ini bisa meliputi perubahan materi, ajar, atau metode pembelajaran. Terakhir yaitu pelaporan dan dokumentasi. Ini dilakukan untuk mendokumentasikan hasil implementasi kurikulum dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua dan sekolah agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Semua tahapan ini saling berhubungan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan menggambarkan bagaimana penerapan kurikulum bukan hanya sekedar melaksanakan rencana yang sudah ada, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan. Dalam konteks ini, implementasi kurikulum dianggap sebagai bagian yang dinamis, berkelanjutan, dan melibatkan perbaikan serta penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Beberapa aspek yang menjelaskan implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan. Yang pertama, fleksibilitas dan penyesuaian. Implementasi kurikulum tidak hanya mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan secara kaku, tetapi lebih pada bagaimana kurikulum tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristik lokal, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini membutuhkan fleksibilitas dalam penerapannya, agar kurikulum dapat lebih relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada. Yang kedua, partisipasi dan kolaborasi. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Implementasi kurikulum yang baik harus selalu disertai dengan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan seberapa efektif kurikulum yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik yang konstruktif diberikan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Yang keempat, inovasi dalam pengajaran. Sebagai bagian dari pengembangan, implementasi kurikulum juga melibatkan inovasi dalam metode pengajaran. Guru diharapkan untuk menciptakan metode yang menarik dan efektif, menggunakan teknologi pembelajaran terbaru, serta mengadaptasi pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Yang kelima, peningkatan kualitas guru. Implementasi kurikulum juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme guru. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru sangat penting agar mereka mampu mengimplementasikan kurikulum dengan cara yang lebih efektif dan kreatif. Ini juga termasuk pemahaman tentang bagaimana kurikulum dapat berkembang seiring perubahan kebutuhan kurikulum. Ini juga termasuk pemahaman tentang bagaimana kurikulum dapat berkembang seiring dengan perubahan dan kebutuhan. Implementasi kurikulum di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yang pertama yaitu kualitas dan kompetensi guru. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Guru yang memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan pedagogik yang baik, serta pemahaman tentang kurikulum akan lebih efektif dalam mengajarkan materi kepada siswa. Guru juga perlu mengembangkan profesionalismenya melalui pelatihan dan pembinaan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan bahan ajar, alat bantu mengajar, teknologi pendidikan, serta fasilitas yang memadai sangat mempengaruhi kelancaran implementasi kurikulum. Jika sekolah kekurangan sumber daya yang diperlukan seperti buku, laboratorium, atau perangkat teknologi, maka pembelajaran akan terbatas dan kurang optimal. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam mendukung implementasi kurikulum. Jika orang tua aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan mendukung kegiatan yang ada, maka kurikulum akan lebih mudah dan diterima dan diterapkan di sekolah. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah berpengaruh besar terhadap implementasi kurikulum. Kebijakan tersebut mencakup kurikulum yang ditetapkan, anggaran pendidikan, serta dukungan untuk pelatihan dan pengembangan guru. Kebijakan yang jelas dan konsisten akan mempermudah pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang kelima, filosofi dan tujuan kurikulum. Filosofi yang mendasari kurikulum dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai juga mempengaruhi bagaimana kurikulum ditetapkan.
Jika jika tujuan kurikulum dirasa relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja, maka penerapannya akan lebih mudah dilakukan. Kurikulum yang berbasis pada kebutuhan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Yang keenam, kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya di masyarakat juga mempengaruhi implementasi kurikulum. Setiap daerah memiliki nilai dan budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara kurikulum diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih relevan dan diterima baik oleh siswa dan masyarakat. Yang ketujuh, pendanaan. Sumber dana yang cukup menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Tanpa pendanaan yang memadai, sekolah mungkin kesulitan dalam menyediakan fasilitas, alat bantu, atau pelatihan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kurikulum yang efektif. Kedelapan, kesiapan siswa. Kesiapan siswa dalam menerima materi kurikulum juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Setiap siswa memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan belajar. Jika kurikulum tidak sesuai dengan kesiapan siswa, maka proses pembelajaran akan kurang efektif. Yang kesembilan, lingkungan belajar. Suasana dan kondisi lingkungan belajar yang kondusif juga mempengaruhi implementasi kurikulum. Sekolah yang memiliki lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung proses belajar mengajar akan lebih mudah dalam menerapkan kurikulum dengan baik, seperti kebersihan di sekolah, keteraturan kelas, dan hubungan yang baik antara guru dan siswa sangatlah penting. Yang ke-10, waktu dan jadwal. Waktu yang tersedia untuk mengajarkan materi kurikulum juga merupakan faktor yang penting. Jika waktu yang dialokasikan tidak cukup atau jadwal yang terlalu padat, guru dan siswa akan kesulitan untuk mencakup seluruh materi yang harus dipelajari sesuai dengan kurikulum. Manajemen waktu yang baik diperlukan agar seluruh materi dapat tercapai secara maksimal. Berbagai faktor seperti kualitas guru, sumber daya yang tersedia, kebijakan pemerintahan, keterlibatan stakeholder, kondisi sosial, serta kesiapan siswa dan lingkungan belajar sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, penting bagi kita semua bekerja sama agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Nah, itu saja pembahasan terkait implementasi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.